Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, silakan memimpin doanya. Oke, sebelum pembelajaran, mari kita baca basmalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang coba kalian lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Sehat semuanya ya. Sehat. Ada yang ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Mengapa semua hewan berbeda? Ya, mengapa semua hewan itu berbeda-beda? Jadi kemarin kita membahas tentang mengapa semua hewan itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, contohnya itu seperti ikan itu punya sirip, burung itu punya sayap. Kira-kira kenapa ya semua hewan itu berbeda-beda? Karena menyesuaikan tempat tinggalnya. Ya, karena hewan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Musik. Nggak tahu. Sekarang kita lanjut belajar dengan hal yang berhubungan dengan kemarin, yaitu tentang perubahan bentuk makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang perubahan bentuk makhluk hidup. Nanti setelah kita belajar, kalian itu bisa menyebutkan urutan perubahan bentuk dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan dari awal sampai akhir. Serta kita memahami bahwa semua makhluk hidup itu ciptaan Allah yang perlu kita jaga. Oke, sekarang coba perhatikan. Kira-kira gambar ini menurut kalian itu menunjukkan tentang apa? Gambar tersebut menunjukkan makhluk hidup itu sedang tumbuh. Nah, semua makhluk hidup itu tumbuh dari kecil lalu dia menjadi dewasa. Itu yang dinamakan siklus hidup. Siklus hidup itu rangkaian perubahan bentuk dan pertumbuhan yang dialami makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Nah, setiap makhluk hidup di bumi itu mengalami perubahan bentuk dan pertumbuhan selama hidupnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena makhluk hidup itu tumbuh, berkembang biak, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya nih, dulu waktu kalian masih bayi, bisa nggak lari-larian kayak sekarang? Nggak bisa, Bu. Nah, itu artinya kalian itu sedang melewati siklus hidup. Ibu tanya lagi nih, apakah semua makhluk hidup itu mengalami perubahan yang sama? Dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu mengalami urutan tahapan perubahan yang sama nggak? Ya, supaya kita lebih paham, kita akan belajar bareng-bareng lewat kegiatan kelompok. Oke, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil, di mana setiap kelompok terdiri dari 3 anggota. Nah, Ibu punya alat seru nih, yaitu tim Tinkerville. Nah, di sini nanti kalian bisa dibagi kelompok secara acak. Nanti Ibu klik start. Nanti kalau kalian sudah tertera di tim 1, tim 2, dan tim 3, nanti kalian langsung cari teman sekelompok kalian ya. Baik. Oke, diperhatikan ya anak-anak. Nah, itu sudah. Ayo dari tim 1, Frida, Cindy, sama Eka. Di sini ya, kelompok 1. Dan kelompok 2 ada Davina, Anissa, sama Antabina.
Kelompok 2 di sini dan kelompok 3 ada Arum, Ella dan juga Aurelia di sebelah kanan itu. Ayo, kumpul. Adik Frida. Sudah ketemu sama kelompoknya masing-masing? Oke, kelompok 1 nanti akan membahas tentang siklus hidup pada manusia. Ingat ya. Kelompok 2, angkat tangan. Oke, jadi kelompok 2 akan membahas tentang siklus hidup pada hewan. Kelompok 3, angkat tangan. Oke, kelompok 3 akan membahas tentang siklus hidup pada tumbuhan. Oke, di sini Ibu mempunyai LKPD, pop up. Nah, di sini ada amplop. Ayo diperhatikan Mak Frida sama Mak Cindy. Oke, nanti di amplop ini berisi gambar tahapan hidup. Nanti kalian diskusikan bersama urutannya dari awal sampai akhir. Nanti lalu dapat di LKPD ini. Ayo, kelompok 1. Kalian diusahakan dulu ya anak-anak. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit mulai dari sekarang. Ayo. Nah, Eka jangan tertawa terus ya. Jangan itu temannya. Ayo, tidak dulu ya. Jangan lupa namanya ditulis ya anak-anak. Ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kita tunggu kelompok yang lain ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Sudah. Oke, sudah ya anak-anak? Sudah. Oke, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Ibu minta perwakilan dari semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 3 terlebih dahulu. Ayo, silakan maju. Satu aja. Dengarkan ya anak-anak, temennya mau presentasi.
Di sini dari kelompok 3 yaitu opininya yang tentang siklus pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan apa itu? Tumbuhan kacang hijau. Ya. Yang pertama ada biji. Terus yang kedua ada kecambah, yang ketiga tumbuhan dewasa, dan yang keempat tumbuhan bunga atau dewasa. Oke, ada tanggapan lain dari kelompok 2 dan kelompok 1 untuk kelompok 3? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, sekarang kelompok 2 silakan maju. Baik, di sini saya menuliskan dari kelompok 2 tentang siklus dewa. Nah, itu dari pupuk baterai lain. Ini dari telur ya, terus menjadi kepompong, kemudian ulat. Ya, ada tanggapan lain dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk kelompok 2? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1, ayo silakan maju. Ayo, ada apa nak Arum? Ayo, coba didengarkan temannya yang presentasi, nak Arum. Halo semua, Halo. aku dari kelompok 1. Ini siklus manusia, yaitu pertama bayi, anak-anak, remaja, dan tua. Ya, gimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada tanggapan untuk kelompok 1? Halo, halo. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih kalian sudah berani mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, sekarang coba kita lihat. Halo. Coba kalian lihat dari kelompok siklus hidup pada manusia kelompok 1. Sama nggak urutannya yang sudah kalian susun? Ya, jadi siklus hidup pada manusia itu dari bayi, kemudian dia menjadi anak-anak, lalu tumbuh menjadi dewasa muda, kemudian dia menjadi lansia. Kalau siklus hidup pada hewan, sama nggak urutannya? Halo. Salah ya? Itu siklus pada hewan itu dia berasal dari telur, kemudian dia menjadi larva atau ulat, lalu dia menjadi pupa atau kepompong, dan dia menjadi kupu-kupu dewasa. Kenapa disebut metamorfosis sempurna? Apakah kalian tahu kupu-kupu kenapa disebut metamorfosis sempurna? Ya, karena kupu-kupu itu mengalami perubahan bentuk di setiap hidupnya. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, berarti dia tidak ada perubahan di setiap tahap hidupnya. Kayak belalang, dia dari telur, kemudian jadi nimfa, lalu jadi belalang dewasa. Nah, kemudian siklus hidup pada tumbuhan sama nggak kelompok 3? Sama. Hijau itu berasal dari biji, kemudian dia tumbuh menjadi kecambah, lalu tumbuh menjadi tumbuhan muda dan dia berbunga. Itu yang dinamakan siklus hidup pada tumbuhan. Nah, artinya semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, tetapi dengan cara yang berbeda. Oke. Sekarang dari kegiatan yang sudah kita lakukan, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo angkat tangan, siapa yang mau? Kalau tidak, ibu tunjuk. Gak ada yang mau? Gak ada yang tunjuk tangan? Ayo sekarang Nak Arum menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda-beda. Kalau manusia itu dari bayi, remaja, dewasa, sampai lansia. Kalau tumbuhan itu biji berkecambah, tumbuhan muda, terus berbunga. Sedangkan
hewan yang ternak itu telur, ulat, kepompong dan kuku. Sudah? Sudah. Oke, jadi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu mengalami rangkaian perubahan bentuk dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, meskipun prosesnya itu berbeda-beda, semuanya itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bertumbuh, berkembang, dan beradaptasi agar bisa melanjutkan kehidupan. Nah, semua makhluk hidup itu meskipun prosesnya berbeda-beda, tapi semuanya itu ciptaan Allah yang luar biasa. Kita harus sayang ke semua makhluk hidup karena kita itu tidak termasuk makhluk hidup. Ya, kita juga nggak boleh merusak atau membuang sampah sembarangan, itu nggak boleh karena makhluk hidup itu juga perlu untuk tempat hidup sama seperti kita. Hewan dan tumbuhan itu juga butuh tempat hidup. Oke. Nah, sekarang sebelum pulang kita nyanyi bareng lagu ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kalian perhatikan terlebih dahulu ya, nanti kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan bersama ya. Sambil berdiri, wes, supaya tidak ngantuk. Ayo, sambil kekurangan. Oke, sekarang Kita nyanyikan bersama lagi. sekali lagi ya, ini bareng-bareng. Ciri makhluk hidup satu Tuhan Tuhan dan bergerak tiga berkembang biak Allah tumbuh besar lima bisa bernafas anak yang terakhir berkat terhadap bangsa. Oke, mau tanya nih, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, gimana perasaan kalian? Apakah kalian itu sedih, bingung, atau senang sekali? Benar. Senyumnya digambarin dong. Oke, itu juga senang banget karena kalian hari ini itu sangat aktif, kompak, dan semangat. Oke, untuk tugas di rumah nanti kalian coba amati tanaman yang ada di rumah. Kira-kira tanaman itu berubah nggak dari kemarin? Nanti dicatat di buku tulis kalian dan jangan lupa membaca materi yang akan datang minggu depan. Kita bahas bersama-sama. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi